ciri-ciri orang yang memiliki hodam atau tidak itu seperti apa tuh Ki? Mengikuti sifat si jasad tersebut. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan ini benar-benar kembarnya ya Ki, kembar, benar-benar masalah hodam leluhur. Nah, kalau hodam leluhur itu ketika leluhur kita nih di masanya ya, entah dari uyut kita, leluhur kita atau siapa, beliau itu seorang sakti mandraguna. Ya, jadi buat teman-teman yang belum pernah kenal, Ki Akbar Samudra ini adalah salah satu pakar spiritual ya. Beliau juga memiliki YouTube channel di Gelap Nyawang. Silakan teman-teman cek ya. Subscribe juga channel beliau ya. Iya. Mampir-mampir jangan lupa ya, jangan lupa subscribe channel Gelap Nyawang. Hilang dalam terang, terlihat dalam gelap. Ya. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman sengaja saya pengen ngobrol dengan Ki Akbar Samudra. Baik. Sama teman-teman juga. Kita akan membahas lah ya. Kita akan berdiskusi tentang apa itu perbedaan antara hodam dengan korin. Di video sebelumnya juga Ki Akbar sempat berbicara mengenai kawan-kawan goibnya ya teman-teman ya. Jadi apakah ini ada sangkut pautnya? Kita tanyakan langsung ke beliau ya. Iya. Ya Ki Akbar, sebenarnya gimana sih perbedaannya Ki? Apa sih penjelasannya? Hodam itu apa? Korin itu apa? Monggo Ki. Baik, saya akan jelaskan masalah hodam ya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hodam itu ada hodam dari leluhur dan ada hodam benar dari diri kita sendiri, korin gitu. Baik. Nah, yang dimaksud korin itu adalah benar-benar hodam dari diri kita sendiri semenjak kita lahir gitu, kawan-kawan. Nah, yang dimaksud korin itu apa? Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu kakang kawah, adi ari-ari. Nah, korin itu ya, yang dimaksud korin itu adalah ari-arinya. Kembaran kita ya, teman-teman GLN Misteri ya. Nah, korin tersebut dia bisa hidup sampai kiamat nanti. Tetapi kita jasadnya, kakang kawahnya ini ya mungkin hanya di batas waktu. Yang dimaksud batas waktu itu adalah umur ya. Baik, umur. Nah, jasad ini bisa meninggal dan si korin tidak bisa meninggal sampai akhir kiamat. Karena manusia itu diciptakan dua, gitu. Lahirannya dua. Ketika beliau lahir, misalnya Mas Denny nih ya, maaf. Mas Denny lahir ke dunia ini. Nah, itu dilahirkan dua dengan ari-arinya. Ya. Gitu. Nah, ketika Mas Denny ini meninggal, maaf gitu ya. Baik. Ketika Mas Denny ini meninggal, yang masih hidup ini adalah ari-arinya. Korin ini sampai kiamat nanti. Nah, baik. Korin baik dan buruknya ini tergantung kehidupan semasa hidupnya Mas Denny, gitu kawan-kawan. Kalau kehidupan semasa Mas Denny ini baik, insya Allah korin ini akan baik, tidak akan dengan keluarganya atau berbuat jahat gitu. Nah, kalau Mas Denny semasa hidupnya ini buruk, jahat atau segala macam gitu ya. Nah, korin ini sama mengikuti sifat si jasad tersebut. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan ini benar-benar kembarnya ya. Kembar, benar-benar kembar. Gitu. Baik. Dan terus kalau masalah hodam leluhur, nah kalau hodam leluhur itu ketika leluhur kita nih di masanya ya, entah dari uyut kita, leluhur kita atau siapa, beliau itu seorang sakti mandraguna. Baik. Nah, beliau meninggal. Dan dia sakti mandraguna ini dia mempunyai ilmu-ilmu segala macam dan hodam-hodam segala macam. Baik. Nah, ketika leluhur kita meninggal, ya. Leluhur kita meninggal. Nah, si hodam leluhur ini yang benar-benar ngikut kepada leluhur kita, dia setia gitu ya. Ketika leluhur kita nggak ada, ini hodam akan mencari majikan. Nah, yang maksud mencari majikan itu penerusnya mengikuti sifat ibaratnya kerjanya sama seperti leluhur kita. Sifatnya, karakternya, ininya sama lah sama leluhur kita. Nah, dia akan turun entah ke cucunya, anaknya, atau cicitnya. Ini akan mengikuti hodam leluhur ini. Jadi seperti itu. Mau dia hodamnya ibaratnya ular, mau dia hodamnya ibaratnya macan atau harimau. Beda dengan hodam beli ya. Hodam beli atau mencari sendiri. Tapi kalau hodam leluhur itu dia dipilih. Dipilih sama leluhur tersebut atau si hodam itu mau nggak ngikut ke si A, ke si B, atau ke Mas Denny nih dari leluhurnya dulu. Ya. Nah, dia akan menjaga.
Hodam itu artinya apa sih? Hodam itu dalam bahasa Arab artinya pendamping, penjaga. Jadi gini ya, teman-teman Galen Misteri ya, Ki Akbar, kalau saya boleh tarik kesimpulan sedikit ya Ki ya. Intinya setiap manusia hidup, semua saya, Ki Akbar Samudra, teman-teman Galen Misteri semua, kita semua adalah memiliki Qorin. Betul, semuanya. Karena semua manusia hidup dilahirkan pasti selalu dengan ari-arinya duluan ya Ki ya, biasanya ya Ki ya. Jadi kesimpulannya adalah setiap manusia ini memiliki Qorin. Sedangkan untuk hodam pendamping atau hodam leluhur, tidak semua manusia memiliki. Tidak semuanya. Tidak semua manusia memiliki hodam pendamping dari leluhurnya. Karena kita tidak, jangankan gini deh, simpelnya ya teman-teman Galen Misteri. Mungkin Anda tahu bapak Anda pasti, Anda tahu kakek Anda tahu. Tapi di atasnya kakek Anda siapa? Di atasnya buyutnya lagi siapa? Kadang kita udah ditanya aja kita nggak kenal ya teman-teman ya. Apalagi kehidupan beliau ya. Jadi ya kayak tadi saya bilang, tidak semua orang ini memiliki hodam leluhur. Betul. Dan si hodam leluhurnya sendiri ini juga pastinya tentunya akan memilih. Karena bisa melompati beberapa generasi ya Ki ya. Dan itu juga tidak bisa dipaksakan. Misalnya gini. Ya. Gimana Ki? Misalnya Mas Denny nih. Mas Denny dari cerita keluarga, cerita dari orang tua, bahwasanya kakek saya seorang sakti mandraguna, bahwasanya kakek saya dulunya patih, bahwasanya kakek saya dulunya resi. Tapi gitu ya, saya pribadi mau menginginkan hodam tersebut. Nah, dan tetapi juga hodam tersebut tidak mau dengan Mas Denny, itu nggak bisa dipaksakan. Karena kalau hodam itu sudah jodoh, sudah mau mengikutinya, nah itu dia akan datang sendiri. Otomatis. Ya. Karena apa? Ini hodam akan mengikuti sifat dari leluhur dulu, Mas Denny. Nah, dari kebiasaannya, dari caranya, dari hobinya, dari segala macamnya. Nah, kalau itu keturunan semuanya, otomatis si hodam leluhur ini ngikut. Oh, ini sama kayak seperti majikan saya. Cuman ada sedikit beda lah, gitu kan. Namanya sifat manusia kan nggak semuanya sama seperti leluhur. Tapi ada apa namanya? Contoh ininya seperti itu, gitu. Contoh. Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Walaupun ya mungkin leluhur kita seperti apa. Iya, kita kan nggak tahu. Katakanlah leluhur kita nih zaman dulunya hebat gitu ya. Iya, betul. Wah, yang harusnya hodamnya mungkin pindah ke ayah kita, tetapi karena sesuatu hal nggak mau gitu ya, hodamnya akan ke kitanya gitu ya Ki ya. Cucunya, ke cucunya. Betul. Seperti itu. Yang penting selama itu masih ada di garis keturunannya Ki. Iya, di garis. Dan itu tidak bisa melenceng. Entah itu hodam langsung ke apa namanya? Ke Adeni atau bisa keponakan, bisa. Yang penting masih di garis keturunan. Nggak bisa ke orang lain gitu. Nggak bisa itu hodam itu. Menarik ya. Ya. Ini sedikit gambaran juga ya teman-teman Galen Misteri. Tadi Ki Akbar Samudra juga menyebutkan hodam belian. Kalau hodam beli itu seperti misal contoh kecilnya gitu ya. Contoh kecilnya misalnya saya nggak punya hodam leluhur, saya nggak punya hodam macam-macam, tapi saya ingin memiliki hodam. Gitu, saya pribadi ingin memiliki hodam. Kita beli, yang dimaksud beli ini bukan beli memakai rupiah, tapi kita beli memakai tirakat, puasa, segala macam gitu ya, yang dianjurkan oleh para guru spiritual kita. Makanya kalau untuk mencari hodam, benar-benar hodam beli gitu ya, hodam, kita mau mempunyai hodam, itu harus mencari guru yang benar-benar guru. Karena apa? Ilmu tanpa guru itu sesat. Kalau kita dapat guru yang abal-abal, maaf kata, atau guru palsu, dia mengajarkan kepada anak muridnya, dia mengajarkan kepada santrinya, tetapi santri itu udah beberapa kali puasa, 41 kali, dia udah wirid ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali wirid, tapi nggak dapat. Otomatis yang dapat dia malah ngeblank. Ngeblank, jadi gila dia. Baik. Jadi intinya gini teman-teman. Buat Anda yang tidak memiliki garis keturunan leluhurnya, katakanlah garis keturunan leluhurnya biasa-biasa saja, tidak ada yang memiliki kemampuan khusus atau memiliki hodam khusus ya. Anda tidak perlu berkecil hati. Ada caranya Anda bisa memiliki hodam. Betul. Dengan cara yaitu tadi ya, Ki Akbar ya. Carilah guru yang baik, yang benar-benar guru. Ya. Jadi hodam yang benar-benar hodam. Jadi bukan ibaratnya hodam angan-angan. Yang dimaksud hodam angan-angan itu atau ibaratnya karena sugesti dah jadinya. Seperti ini nih, ada semacam satu guru ya.
Ya. Dia nggak bisa mengasih hodam, tapi dia bisa mensugesti anak muridnya, santrinya seperti Mas Denny. Ya. Tapi saya gurunya, saya nggak bisa ngasihkan hodam ke Mas Denny, Ya. tapi saya bisa mensugestikan, oh kamu punya ini, kamu punya ini, punya ini. Akhirnya terbawa sugesti itu anak muridnya, ya. Jadi dia berangan-angan, wah gue punya hodam macan nih kata guru gue ini gini. Seolah-olah Akhirnya ya, kan Ki, jadi ya. ngeblank, padahal itu bukan hodam asli, tapi memang hodam dari pikiran dia sendiri. Iya, jadi seperti itu. Jadi hodam itu dari apa ya? Dia bukan dari hasil dia dia mendapatkan hodam, tapi dari hasil sugesti si guru tersebut. Ya, baik. Bermain dengan pikiran sendiri. Bermain dari pikiran sendiri. Ki, ini juga banyak yang mungkin mempertanyakan, Ki. Iya. Bisa nggak sih hodam dilihat, Ki? Bisa hodam dilihat itu bisa. Dengan cara-cara yang dianjurkan oleh guru spiritual, yang fasih, yang benar-benar. Jadi dilihat bukan, nah itu lagi yang saya jelaskan lagi ya. Jadi melihatnya bukan karena melihat dari sugesti, melihat bukan dari karena pengaruh bawahan alam bawah sadar kita, tapi yang benar-benar hodam itu dilihat dengan pure penglihatan kita dari ilmu kita. Ya, Ki. Ini ada juga yang menanyakan, Ki. Ini menarik ya, Ki, ya. Iya. Ciri-ciri orang yang memiliki hodam atau tidak itu seperti apa tuh, Ki? Yang memiliki hodam atau tidak, ciri-cirinya itu gampang ya. Gampang banget ciri-cirinya. Ketika dia marah, karena hodam itu gini loh, pengertian hodam. Hodam itu kan suatu pendamping ya. Dan hodam itu adalah jin, sosok jin. Baik. Nah, tergantung si jin tersebut, tergantung si hodam tersebut. Jinnya ini muslim kah atau fasik atau kafir gitu, tergantung jinnya. Kalau jin ini muslim, otomatis ketika dia marah akan membawa energi yang positif. Tetapi kalau jin ini fasik, jin ini kafir, jin ini penuh amarah, karena apa? Setiap amarah itu membawa ke negatif. Nah, itu banyak hodam yang membawa ke hal negatif. Nah, itu harus ada penguasaan diri. Jadi ciri-ciri orang yang mempunyai hodam seperti itu, istilahnya contoh kecilnya hodam macan ya. Baik. Itu orang mempunyai emosionalnya sangat tinggi sekali. Emosinya berhubungan tinggi. dengan sifatnya macan ini sendiri bagi penuh amarah, penuh emosi, sangat tinggi lah. tinggi. Baik. Kalau dulu kita kembali lagi flashback ke belakang, zaman yang kerajaan. Baik. Leluhur kita itu memiliki hodam itu untuk mempertahankan diri dan untuk membela keluarganya dan untuk menyerang musuhnya. Tapi kita di zaman sekarang buat apa hodam itu? Sudah tidak ada musuhnya, tidak ada peperangan, tidak ada peperangan. Beda zaman ya, Ki. Betul. Ya? Nah, dulu itu leluhur kita memegang hodam macan, harimau, singa putih atau hodam kucing lah ibaratnya gitu ya. Baik. Dia itu untuk berperang, menyerang untuk menyelamatkan khususnya pribadi dia, diri dia dan keluarganya. Dia untuk menyelamatkan, dia mempunyai hodam gitu. Tiba-tiba ya namanya hodam sudah masuk ke dalam tubuh gitu. Dia itu berubahnya seperti benar-benar berubah sosok macan. Dia keluar bulu, keluar keluar kuku. Nah, tetapi ke sini masuk lagi ke zaman-zaman yang berbeda, apalagi peradaban sekarang berbeda. Nah, itu yang hanya masuk ke dalam diri dia bukan seperti dulu, tapi masuknya hanya amarahnya saja. Emosinya tinggi, segala macam, kayak orang kesetanan lah intinya gitu. Baik. Makanya yang mempunyai hodam itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tinggal kita memilih mau hodam membawa positif atau negatif, seperti itu. Tetap diri kita yang mengendalikan. Iya, diri kita yang mengendalikan. Jangan sampai teman-teman GLN nih yang memiliki hodam, jangan sampai Anda yang dikuasai oleh hodamnya. Betul. Gitu, Ki, ya, kira-kira. Karena apa ya? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat derajatnya paling tinggi, kastanya paling tinggi dari beberapa makhluk ciptaan Allah lainnya. Termasuk jin. Iya, termasuk jin. Nah, jin itu adalah makhluk ciptaan Allah yang kastanya rendah dibanding malaikat. Baik. Makanya kita sebagai makhluk ciptaan yang paling derajatnya paling tinggi, ya kita jangan takut atau jangan memiliki hodam seperti itu. Contoh kecilnya saya pribadi nih, banyak hodam leluhur yang mau ikut ke saya. Tapi saya seleksi gitu, Lu mau ikut silakan, cuman jangan merasuki atau menghantui diri. Jadi ibaratnya menguasai diri saya.
Nah, itu dia. Orang yang ingat ya pesan ini juga ya. Sebenarnya pesan juga bagi orang-orang, kawan-kawan semua, sahabat semua GLN gitu. Bagi yang mempunyai hodam di dalam dirinya, entah hodam beli, entah hodam leluhur, entah hodam apapun ya, tolong kuasai dirinya. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh hodam. Karena hodam itu sifatnya hanya menjaga, bukan menguasai diri. Ya, gitu aja. Sebenarnya itu yang manfaatnya ya, Ki, ya. Manfaatnya itu hanya menjaga kita Hanya aja. menjaga kita. Dari hal-hal ibaratnya yang tidak apa namanya seperti santet, guna-guna, sihir segala macam. Ya udah menjaga itu aja. Baik. Dan sebaik-baiknya hodam, sekuat-kuatnya hodam, sekuat-kuatnya benteng itu hanya Allah. Ya. Itu aja. Kembalinya ke sana, kembali Ki, aja ya. ke Allah. Baik. Nggak guna gitu, nggak guna. Baik. Ketika kita berantem gitu ya, atau ribut, akan keluar gitu super saya atau apa ada enggak. Cepet, intinya kekuatan dan benteng paling kuat itu Allah. Allah udah. Walaupun saya sebagai seorang spiritual banyak saya tolak-tolakin hodam seperti itu, apalagi dari leluhur saya gitu ya. Saya tolakin, kenapa? Ini nggak guna, ini nggak guna. Kenapa? Yang menghadapi saya dari berbagai masalah dan berbagai macam cobaan juga diri saya sendiri, bukan hodam. Gitu. Intinya kita harus menguasai hal tersebut. Jangan salah guru. Baik. Nah, Terima kasih, Ki. Jangan salah guru ya. Itu ya, teman-teman, informasinya. Sebaik apapun hodam, Iya. sebaik apapun Anda menginginkannya atau Anda memilikinya, tetap jangan pernah Anda sombong, Iya. jangan pernah Anda takabur. Tetap yang paling hebat Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Gitu. Ki, terima kasih banyak udah main-main ke studio kita lagi. Ya, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan pembahasan kita kali ini. Kalau ada tertarik dengan dunia spiritual seperti ini, Anda bisa cek-cek juga channelnya Ki Akbar Samudra, Ki, ya. Di situ beliau ada mediumisasi. Ya. Mediumisasi adalah proses pemasukan hodam juga, Ki, ya. Mungkin nanti kita akan jelaskan juga ya di channel ini masalah mediumisasi, biar orang nggak salah kaprah. Nah, itu teman-teman ya. Tetap Anda pantau terus, tetap Anda dukung terus channel kita ini. Anda subscribe, Anda aktifkan tombol lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan nantinya nih pembahasan-pembahasan menarik ya. Ki, nanti kita undang lagi, Ki, ya, untuk pembahasan seperti itu, Ki, ya. Terima kasih teman-teman. Kalau Anda punya cerita juga atau pengalaman mistis, Anda mau berbagi dengan kami, silakan tulis cerita Anda di kolom komentar, nanti kita akan bacakan. Atau kalau Anda mau video call juga boleh, silakan nanti kita video call sama-sama live langsung. Anda klik aja link yang ada di bagian deskripsi di video ini. Nanti tim dari GLN Misteri akan memfollow up-nya. Sekali lagi, semoga ada pembelajaran, ada hikmah yang bisa teman-teman semua ambil dari penjelasan Ki Akbar Samudra ini ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.